Baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saya Gia Deborah masih menemani Anda untuk Indonesia Menyapa Malam untuk segmen Ramadan di mancanegara. Pendengar, kali ini dialog di kesempatan malam hari ini merupakan kerjasama Pro 3 RRI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI Dunia. Baik, pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Sylvia Azahra selaku mahasiswi jurusan Dirasa Islamiyah University Muhammad Premier Auja di Maroko yang sudah terhubung bersama kami via Zoom. Selamat malam, Sylvia. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Selamat siang waktu Maroko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan dialog malam hari ini waktu Indonesia dan siang waktu Maroko, ya boleh dong menyapa pendengar Pro 3 dengan mempergunakan bahasa Arab. Silakan. Assalamualaikum, Kadir Labas. Halo, Assalamualaikum, Kadir Labas. Ashab Pro 3 RRI. Atamanna somakum bil khair. Oke, boleh diartikan tuh artinya apa tuh, Sylvia? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Teman-teman Pro 3 RRI, semoga saya harap puasa kalian baik. Wah, terima kasih. Sudah berbuka puasa, alhamdulillah ya di sini. Baik, Sylvia, kalau boleh tahu di sana pukul berapa sekarang di Maroko? Kalau di sini sekarang pukul 12.47, Mbak. Wah, masih lama ya. Bukanya pukul berapa waktu Maroko? Pukul 18.20-an. Oke, masih lama. Jadi kalau dibilang ngabuburit agak terlalu lama ya. Berarti Iya. ngobrol-ngobrol aja nih kalau gitu. Oke, Sylvia mungkin bisa diceritakan suasana Ramadan di Maroko. Kalau boleh tahu Sylvia juga sudah berapa lama sih di Maroko? Saya ini tahun kedua, Mbak, di Maroko. Mhm. Jadi tahun depan insya Allah udah lulus nih. Amin. Suasana Ramadannya di sana seperti apa, Kalau Sylvia? suasana Ramadan di Maroko sendiri, masyarakat Maroko sangat antusias ya, Mbak. Di Ramadan kali ini pasar-pasar hampir hampir penuh karena pada beli-beli bukaan. Sama aja sih, nggak terlalu beda sama Indonesia. Oke, kalau makanan khas di Maroko yang selalu tersaji di momen Ramadan ini apa? Ada makanan khas Maroko yang muncul pas Ramadan tuh cebakia, Mbak. Dia kayak makanan manis sih. Kalau di Indonesia kan makanannya asin gitu. Kalau di sini lebih ke manis. Manis ya. Oke, kalau makanan favorit Sylvia selama di Maroko untuk berbuka puasa apa? Sama di Maroko karena aku kebetulan tinggalnya nih sama anak-anak Indonesia, jadi kita masih sering masak makanan Indonesia juga sih, Mbak, di sini. Oke, sering masak makanan Indonesia. Terus untuk beli bahan makanannya di mana? Ada di sini ada pasar, pusat perbelanjaan gitu. Oke, kalau harga sayur mayur, kemudian beras, mungkin bisa dirincikan ke kita dong, butuh atau habis berapa rupiah nih buat Sylvia dan teman-teman belanja? Kalau sayur sih di sini per kilonya tergolong murah sih, Mbak, ya. Mhm. Bisa sekitar sekilo kadang kentang tuh cuma 8.000. Kalau di Indonesia kan mahal kan. Kalau beras itu di sini 17 dirham itu bisa sekitar 30 ribuan juga sih sekilonya. Oke, kalau di Maroko untuk anak-anak kosan bisa dibilang pengeluaran untuk belanja sendiri itu lebih mahal atau lebih murah dibanding di Indonesia? Kalau buat kita karena tahun pertama itu kita masih dapat asrama, Mhm. masih murah. Terus juga kita tuh kalau dari kampus ini dapat matam namanya. Jadi kita cuma bayar dengan 1.500 kita udah dapat daging ayam, roti, yogurt, buah-buahan, sama sayur-sayuran. Jadi masih tergolongnya murah sih di sini. Mhm. Untuk mata uangnya di sana apa, Sylvia? Dirham, Mbak. Dirham ya. Kalau dikuruskan di Indonesia mungkin 1 dirham itu berapa rupiah? Satu dirham itu sekarang karena kursnya lagi tinggi itu hampir 1.700. Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk budaya masyarakat di Maroko saat Ramadan ini apakah ada yang unik-unik misalkan dari cara membatalkan puasa, berbuka puasa, sahur, ini apa ada yang unik dan berbeda dari Indonesia? Untuk budaya ada banyak yang unik itu. Jadi di Maroko ini 1 jam sebelum buka puasa
semua toko-toko, transportasi kayak taksi itu semua udah tutup, udah nggak ada di jalan karena mereka bersiap-siap untuk berbuka puasa bersama keluarga. Jadi orang Maroko tuh suka banget quality time pas buka puasa. Jadi udah pada tutup dan nggak ada sama sekali di jalan. Waduh, kalau kita bingung ya, padahal di jam-jam itu adalah jam-jam buat mencari makanan untuk membatalkan buka puasa. Berarti di sana nggak ada ngabuburit ya, Nggak ada. Sylvia? Oh, nggak ada ya. Oke, baik. Nah, apakah satu tenan makanan pun tidak ada yang berbuka, lantas yang kebetulan di jalan bagaimana dong? Kebetulan di jalan aku sih belum pernah ngeliat sih kalau ada yang di jalan gitu, tapi Mhm. mungkin mereka segera pulang ke rumah kali ya supaya Ininya bisa berbuka pulang. puasa. Oke, baik. Nah, kemudian Sylvia, setelah berbuka puasa, kegiatan di masjid seperti apa? Apakah juga mereka menyediakan apa ya? Kalau di Indonesia takjil, makanan berat juga, atau semua ibadahnya di rumah karena 1 jam sebelumnya sudah selesai Hmm. aktivitas kan? Atau seperti apa Hmm. di Maroko? Kalau di Maroko sendiri kayaknya kalau buat buka puasa di masjid tuh kayaknya nggak ada ya Mbak. Hmm. Karena biasanya mereka buka puasa di rumah. Terus kalau misalnya rumahnya emang dekat masjid, sholat maghrib, habis Hmm. itu sholat isya terus langsung taraweh gitu aja sih. Oke, jadi memang tidak ada yang namanya bukber ya di Maroko? Tidak ada bukber ya, Sylvia? Mungkin ada kita-kita yang orang Indonesia ini Mbak ngumpul di rumah temen kita bukber Oh, intinya tetap kegiatannya di rumah. Nah, kalau seperti tadarus atau kegiatan setelah ini salat tarawih, apakah juga ada di masjid? ada. Mhm. Kalau di masjid sendiri biasanya masjid-masjid tertentu itu ada yang stay buat tadarus Quran, menghatamkan Al-Qurannya sih Mbak. Itu aja. Mhm. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan di luar itu, kalau di Indonesia kan punya pondok Ramadan begitu. Kalau siswa-siswa di sana apakah juga ada kegiatan seperti itu? Mungkin untuk siswa-siswa yang ada kegiatan seperti itu biasanya yang ada namanya kutab. Jadi dia kayak pondok juga. Aha. Kalau misalnya yang sekolah-sekolah biasa sih kayaknya nggak ada sih Mbak. Oh, kutab itu dikhususkan untuk siapa saja yang boleh ikut? Kutab itu biasanya yang bersekolah di sana Mbak. Jadi Hmm. bukan buat umum. Mungkin kalau umum harus izin dulu ke mudirnya. Mudir itu seperti kepala sekolahnya. Hmm, oke. Nah, kalau Sylvia sendiri ini menyesuaikan diri dengan suasana Ramadan di sana, sempat culture shock nggak? Hmm, culture shock pasti banget ya Mbak karena awal-awal kita kayak ini gimana buka puasa gimana kita kan belum suka makanan sini, makanannya masih pengen makanan Indo tapi menyesuaikan aja sih Mbak. Mhm. Sekarang udah bisa makan makanan sini kayak makan aja. Oke, makanan yang paling populer dan banyak disukai oleh masyarakat Maroko terutama pas bulan Ramadan apa? Ada cebakia itu termasuk makanan yang disukai oleh orang Maroko sama kita juga pun suka sama ada namanya milwi atau shehma itu biasanya juga kita beli Mbak. Jadi Mhm. diisinya bisa diisi pakai sosis, pakai telur, pakai bumbu kacang. Mhm. Oke, baik. Terakhir, Sylvia pesan buat warga masyarakat Indonesia barangkali nanti berkunjung ke Maroko ketika bulan puasa ini apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu disiapkan terutama fisik ya Mbak. Mhm. Karena kadang di Maroko ini cuacanya suka nggak jelas, kadang dingin, kadang anginnya kenceng banget, terus kadang panas ya panas banget. Jadi harus buat warga-warga Indonesia yang pengen ke Maroko harus disiapkan fisiknya. Terus makanannya juga nggak boleh terlalu banyak milih-milih. Gitu aja sih Mbak. Iya, oke, baik. Terima kasih ya untuk Sylvia atas waktunya. Masih agak lama menunggu berbuka puasa, tapi semoga ibadah puasanya di hari ini dilancarkan. Dan juga salam ya buat teman-teman mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Maroko. Oke, terima Makasih kasih. Mbak. Iya, selamat siang waktu Maroko, Sylvia. Ya Mbak. Ya, baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami bersama Sylvia Azara, mahasiswi jurusan Dirasah Islamiyah University Muhammad Premier Auja Maroko, dan sekaligus menjadi informasi atau perbincangan terakhir kami untuk program Ramadan di Mancanegara.